Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik adik-adikku kelas 5, selamat datang. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Adik-adikku kelas 5, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pengumpulan data. Dan sekarang kita melanjutkan tentang penyajian data. Baik adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Pikiran, hati, ready. Baik adik-adikku kelas 5, tentang penyajian data, apa saja yang akan kita bahas dalam penyajian data? Baik, data dapat disajikan dalam yang pertama yaitu tabel. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel seperti ini. Kemudian yang kedua, data juga bisa disajikan dalam bentuk diagram gambar. Dan contohnya seperti ini. Dan perlu diperhatikan untuk membuat diagram gambar, adik-adik harus menyertakan keterangan seperti ini. Lanjut, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, data dapat disajikan dalam bentuk diagram garis. Dan ini adalah contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Kemudian yang keempat, data bisa disajikan dalam bentuk diagram batang. Dan ini adalah contoh dari diagram batang. Kemudian yang kelima, data bisa juga disajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari diagram lingkaran. Adik-adikku kelas 5, kita masuk ke penjelasan tentang penyajian data dari yang pertama sampai yang nomor 5 tadi. Untuk yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Apa itu tabel? Ya, tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Kemudian yang kedua adalah diagram gambar. Ya, diagram gambar adalah sebuah diagram yang menggunakan gambar sebagai alat untuk menyajikan data atau gambar mewakili jumlah data yang besar. Kemudian yang ketiga, adik-adikku, yang ketiga adalah menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Apa itu diagram garis? Diagram garis adalah diagram yang cara penyajian datanya menggunakan garis. Kemudian yang keempat adalah diagram batang. Dan pengertian dari diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Dan di sampingnya ada contoh dari diagram batang. Lanjut yang kelima, diagram lingkaran. Apa itu diagram lingkaran? Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan dalam bentuk lingkaran. Dan contoh dari diagram lingkaran ada di samping itu. Baik adik-adikku, agar lebih paham, maka berikutnya akan kakak sajikan dalam contoh soal. Adik-adikku kelas 5, untuk contoh soal yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel.
Dan soalnya adalah sebagai berikut. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Dan sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Baik adik-adik, yang perlu kalian perhatikan dalam membuat tabel adalah langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Isilah kolom pertama dengan nama data dan kolom kedua dengan jumlah data. Kemudian yang kedua, urutkan data dari yang terkecil ke nilai yang terbesar. Langkah yang ketiga, kemudian letakkan banyaknya nilai yang diperoleh pada kolom jumlah data. Untuk mempermudah data, diurutkan dari yang paling kecil, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, setelah diurutkan, hasilnya seperti ini. Mulai nilai yang terkecil, yaitu 65 di sini, kemudian sampai nilai yang terbesar yaitu 95. Setelah diurutkan, maka data tersebut bisa dikelompokkan. Nah, setelah dikelompokkan hasilnya seperti ini. 65 ada 2 anak, 70 ada 5 anak, kemudian 75 ada 9 anak, 80 ada 3 anak, 85 ada 4 anak, 90 ada 3 anak, 95 ada 4 anak. Kemudian hasil atau tabel yang akan kalian buat kira-kira nanti akan seperti ini bentuknya. Lanjut ke contoh soal yang kedua dengan menggunakan diagram gambar. Soalnya adalah sebagai berikut. Di dekat SD Nusantara 01 terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Senin 150 ekor, Selasa 300 ekor, Rabu 350 ekor, Kamis 260 ekor, Jumat 200 ekor, Sabtu 100 ekor, Minggu 410 ekor. Dan hasilnya bisa kalian gambarkan seperti ini. Ingat, kalau membuat diagram gambar, kalian harus menyertakan keterangan. Dan di bawah tersebut terdapat keterangan untuk ayam yang besar mewakili 100, ayam yang sedang mewakili 50, dan ayam yang kecil mewakili 10. Baik adik-adikku, untuk yang ketiga adalah diagram garis. Contoh soal menggunakan diagram garis adalah sebagai berikut. Data berat badan Benny dari umur 7 tahun sampai umur 11 tahun. Datanya seperti berikut. Umur 7 tahun, berat badannya 25, 8 tahun 28 kg, 9 tahun 32 kg, 10 tahun 33 kg, 11 tahun 35 kg. Dan sajikan data tersebut dalam diagram. Adik-adikku kelas 5, langkah-langkah untuk membuat diagram garis yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah membuat garis horizontal atau mendatar. Kemudian garis horizontal biasanya digunakan untuk waktu. Pada contoh di atas, garis horizontal diisi umur siswa. Kemudian yang kedua, membuat garis vertikal atau tegak. Garis vertikal pada contoh tersebut tadi diisi berat badan siswa. Kemudian yang ketiga, buatlah titik-titik pasangan antara umur dan berat badan. Misalkan 7,
dengan 25, nanti dihubungkan. Kemudian yang keempat, hubungkan titik-titik dengan garis, ya, sehingga membentuk rangkaian atau garis yang disambungkan. Nah, seperti ini contohnya untuk garis horizontal, sumbu vertikal, dan keterangan sumbu untuk umur dan berat badan. Dan perkembangan berat badan Benny dapat disajikan dalam diagram garis sebagai berikut. Nah, ini diagram garis dari berat badan Benny. Lanjut ke yang keempat, yaitu diagram batang. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nilainya seperti itu, kemudian banyaknya siswa ada di tabel tersebut. Dan buatlah diagram batang dari data di atas. Adik-adikku, yang perlu kalian perhatikan untuk membuat diagram batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah sumbu datar X dan sumbu tegak Y yang saling tegak lurus. Kemudian yang kedua, sumbu datar merupakan sumbu berisi nilai hasil ulangan matematika. Yang ketiga, sumbu tegak merupakan sumbu berisi banyaknya siswa. Dan yang keempat, gambarlah persegi panjang tegak untuk masing-masing nilai hasil ujian matematika sesuai dengan banyak siswa. Adik-adikku, ini adalah contoh diagram batang dari soal yang tadi diberikan. Dan kurang lebih nanti diagram batangnya akan seperti ini. Kemudian yang kelima adalah diagram lingkaran. Diagram lingkaran yang pertama dalam bentuk persen. Soalnya seperti berikut. Diketahui total barang yang dijual pedagang baju adalah 300 buah. Jika baju yang dijual adalah sebagai berikut. Baju anak-anak 90, baju remaja 150, dan baju dewasa 60 buah. Dan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran. Untuk diagram lingkaran dalam persen, maka setiap item harus kalian kalikan dengan 100%. Karena satu lingkaran penuh itu adalah 100%. Kemudian untuk yang di bawah ini itu adalah total penjualan baju, yaitu sebanyak 300 buah. Lanjut, yang kedua, untuk baju remaja itu 150 buah. 150 per 300 kali 100%, hasilnya 50%. Kemudian untuk baju dewasa 60 buah, 60 per 300 kali 100% sama dengan 20%. Dan hasil diagram lingkaran sebagai berikut ini. Kemudian masih diagram lingkaran yang menggunakan derajat. Soalnya sebagai berikut. Sebuah sekolah memiliki 180 siswa. Dan dalam sekolah tersebut ada beberapa ekskul. Ekskul yang pertama basket 60 siswa, kemudian yang kedua sepak bola 70 siswa, musik 30 siswa, dan silat 20 siswa. Tentunya sajikan dalam bentuk diagram lingkaran, yaitu derajat. Adik-adikku kelas 5, untuk membuat diagram lingkaran dalam bentuk derajat, kalian harus mengalikannya dengan 360 derajat. Karena satu lingkaran itu
besarnya 360 derajat. Kemudian yang bawah ini, kalian harus bagi dengan 180, karena 180 merupakan total jumlah semua siswa. Dan hasilnya untuk basket adalah 120 derajat. Kemudian untuk sepak bola 140 derajat. Sedangkan untuk musik 60 derajat. Dan untuk silat 40 derajat. Dan hasil diagram lingkaran seperti berikut ini. Baik adik-adikku, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Mudah-mudahan pembelajaran ini bermanfaat. Dan tentunya semangat belajar dan terus berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum, semangat, cinta. Dadah.